Mas sore, Mbak. Sehat-sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Heldi yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan materi kepada kita semua. Karena teristimewa ya, untuk hari ini kita akan belajar lagi nih mengenai ruang lingkup PBJP, jenis barang dan jasa, cara pengadaan, prinsip, etika, tujuan dan kebijakan para pelaku pengadaan. Nah, ini menarik sekali ya, nanti yang kita ulik bersama-sama dengan Pak Heldi. Maka dari itu, dari Bapak dan Ibu, silakan memperhatikan webinar kita sampai nanti akhir webinar. Dan jikalau ada pertanyaan, boleh langsung aja bertanya via chat box. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab bersama dengan Pak Heldi. Oke, baik. Mungkin dari Pak Heldi sudah siap? Ya, Mbak, saya izin share screen ya. Oke, Kita mulai. baik. Untuk waktu dan tempatnya, saya serahkan kepada Pak Heldi. Silakan Pak Heldi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman, Ibu sekalian dari Asosiasi Aken ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Pada sore kali ini kita akan membahas terkait pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi semakin ke sini semakin umum bahasannya nih ya. Kalau di awal kan bahas purchasing, di katalog elektronik ya. Kemudian semakin melebar lagi ke pengadaan secara elektronik ya. Kemudian melebar lagi ke tata cara pemilihan penyedia ya. Kemudian sekarang juga semakin lebar lagi kita biar bisa lebih tahu secara keseluruhan apa sih pengadaan barang jasa di pemerintah. Namun hal ini ya bagi teman-teman para pelaku usaha akan sangat berguna untuk pertama ya tahu secara keseluruhan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi bukan hanya tahu katalog elektronik ya, kemarin kan sudah tahu katalog pada sesi pertama, terus diperlebar lagi ada aplikasi yang lain selain katalog. Kemudian juga dalamannya lagi bagaimana pemilihan penyedia di pemerintah. Nah, sekarang kita coba lebih melebar lagi apa sih ataupun isi-isi dari pengadaan barang jasa pemerintah itu apa saja. Mulai dari para pelakunya siapa, kemudian cara pengadaan secara umum, jenis barang jasa dan sebagainya. Nah, satu itu biar menjadi ya pengetahuan umum lah bagi semua para pelaku usaha yang hadir sekarang. Kemudian juga ya ini juga aturan pengadaan barang pemerintah juga seperti yang sesi kemarin sudah diungkap bahwasannya ini bisa juga ditiru ataupun ya dijadikan referensi bagi teman-teman ya, di pelaku usaha dalam melakukan pengadaan untuk internalnya. Dan siapa tahu semakin besar kan, semakin besar organisasinya, nah tentunya akan membutuhkan pengadaan untuk internalnya. Nah ini kalau saya lihat ya perusahaan-perusahaan swasta ataupun para pelaku usaha lain itu mereka harus memiliki SOP atau memiliki aturan tersendiri terkait pengadaan barang jasa untuk internalnya. Nah tinggal nanti diadopsi ataupun ya bisa dimodifikasi ya. Seperti kemarin kita bahas cara pemilihan kan ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung. Nah itu masalah batasan nilainya bisa dirubah ya. Kemudian kriteria-kriteria penunjukan langsung juga bisa disesuaikan seperti itu. Nah dua hal. Nah jadi di sini saya akan membahas pengadaan macam pemerintah itu secara umum dalam artian dari sudut pandang pelaku usaha, bukan hanya dari sudut pandang user pemerintah ya. Nah, memang sih modul yang dibagikan di slide itu sebetulnya untuk user pemerintah sebetulnya. Namun ya penjelasan sekarang itu saya akan lebih dari sudut pandang pelaku usaha. Ya kalau dalam cermin mas seperti dibalik lah ya. Cermin yang dibalik, bukan cermin yang dibelah ya. Cermin yang dibalik. Jadi bukan dari sisi user pemerintah, tapi dari sisi pelaku usaha. Nah, sehingga tadi pelaku usaha bisa lebih tahu secara komprehensif apa itu pengadaan barang pemerintah. Kemudian juga kalau sudah tahu secara umum ataupun detail, nanti apabila organisasi ataupun perusahaannya makin besar, nah mungkin itu bisa diaplikasikan
untuk SOP ataupun untuk aturan main di dalam organisasinya masing-masing seperti itu. Karena dulu juga saya beberapa kali juga pernah ada permintaan dari pelaku usaha gitu ya. Tapi ini mereka ingin belajar Perpres. Nah, saya juga heran nih kenapa kok dari swasta kok ingin belajar Perpres? Karena mereka sedang mencari referensi untuk membuat aturan mereka sendiri seperti itu. Nah, di pemerintah itu sudah detail, sudah lengkap, detail, nah sehingga ibaratnya bisa ditiru, bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gitu ya. Jadi dua tujuannya kita mengetahui pengadaan barang secara umum. Nah, untuk materi sekarang kita akan lebih luas lagi, yaitu terkait pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelum nanti untuk sesi berikutnya kita menyempit lagi ke dalam lagi gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas perencanaan persiapan untuk sesi minggu depan ya. Swak kelola, pengadaan khusus yang dikecualikan dan sebagainya seperti itu. Oke. Baik, kita mulai materinya. Kalau untuk slide itu sudah ada di panitia ya. Silahkan untuk slide nanti nah ini saya akan menggunakan paparan. Kalau kemarin menggunakan whiteboard, saya akan menggunakan paparan dengan mind map ya, izin share screen. Oke. Nah, ini beberapa bahasan dalam pengantar pengadaan barang jasa pemerintah ya. Tentunya berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Perpresnya jadi masih Perpres 16. Jadi kalau bicara aturan, kita masih di Perpres 16. Perpres 12 itu hanya merubah sedikit saja. Nah, kita sekarang yang akan dibahas itu semuanya sudah Perpres 16 plus sudah ada perubahannya. Perubahannya ya sedikit-sedikit aja, seperti para pihak nanti tidak akan ada lagi pemeriksa ya. Kemudian dalam seperti sistem juga nanti ada katalog, sekarang tidak ada verifikator, pokjanya juga tidak ada pokja pemilihan katalog dan sebagainya. Jadi sedikit-sedikit aja perubahannya ya. Oke, kita mulai ya. Pengantar pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Perpres 16. Nah, pertama ini terkait pengertiannya ya, pengertiannya. Jadi kalau kita bicara pengadaan barang jasa pemerintah, tentunya biayanya dari APBN atau APBD ya, yang dilakukan di kementerian, K itu kementerian ya, L itu lembaga, PD itu perangkat daerah ya. Jadi dananya dari APBD atau bisa juga dari pinjaman hibah, kecuali kalau pinjaman hibahnya diatur lain. Nah, namun di luar APBN atau APBD ya, maka itu tidak perlu menggunakan Perpres 16 ya. Jadi sebagian seluruhnya kalau dananya ada APBN, sebagian seluruhnya dananya dari APBD, maka itu harus menggunakan Perpres 16. Oke. Nah, ini ruang lingkup dan definisi dari pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang diatur dalam aturan pemerintah itu mulai dari perencanaan, yang mana perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kemudian setelah perencanaan dibuat rencana umum pengadaannya, kemudian dibuat masuk ke tahapan persiapan pengadaan. Di sana di persiapan dibuat spek, ditetapkan HPS, draft kontraknya, kemudian masuk ke persiapan pemilihan, dibuatkan dokumen pemilihan seperti yang dibahas pada materi minggu kemarin ya. Kemudian setelah dokumen pemilihan sudah siap, kemudian masuk ke proses pemilihan penyedia oleh pokja pemilihan ya. Nah, kemudian setelah dapat penyedia, kemudian ditetapkan dapat pemenangnya. Nah, setelah dapat pemenang, baru nanti tanda tangan kontrak ya dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, setelah dapat pemenang dan berkontrak, nanti selanjutnya penyedia melaksanakan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, jadi ujungnya adalah serah terima hasil pekerjaan kalau pekerjaannya sudah beres. Nah, jadi yang diatur oleh peraturan pengadaan
di pemerintah itu mulai dari identifikasi pengadaan ya di perencanaan sampai dengan paling ujung yaitu serah terima hasil pekerjaan. Oke. Itu definisi pengadaan berbasis pemerintah. Nah, kemudian cara pengadaan barang jasa. Nah, ini juga bisa adaptasi ya oleh teman-teman di swasta, di private ya. Bahwasannya ketika pemerintah itu punya anggaran, ada kebutuhan, maka pemerintah itu punya dua pilihan untuk melakukan pengadaannya. Yaitu apakah dilakukan dengan swakelola atau dengan penyedia. Saya ulangi, ketika pemerintah punya kebutuhan, anggarannya sudah ada, maka kita akan memiliki dua pilihan untuk melakukannya. Apakah melakukan dengan swakelola atau melakukan dengan pelaku usaha atau penyedia. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, nanti user dari pemerintah akan melakukan perencanaan. Ya, kira-kira ini dalam perencanaan itu salah satunya menetapkan cara pengadaan. Apakah akan dilakukan dengan swakelola atau ditetapkan dengan penyedia. Nah, kapan kita bisa melakukan swakelola? Ya tentunya kalau suplainya tidak ada di pelaku usaha. Ya, kalau belum ada pelaku usaha yang bisa mensuplai, maka tentunya kita yang harus membuat sendiri. Nah, kita harus yang memproduksi sendiri. Ya, kalau dalam di swasta ya self manage atau yang memproduksi sendiri ya, jadi ada divisi sendiri yang memang memproduksi dari bahan atau berkebutuhan yang dibutuhkan. Itu kalau pertama, kalau memang ini WR-nya adalah kalau memang tidak ada pelaku usaha ya, nah, tidak diminati atau tidak ada pelaku usaha, tidak ada supplier yang bisa mensuplai kebutuhan kita. Ya. Nah, kemudian kalau di pemerintah bisa melakukan swakelola. Swakelola itu berarti kita yang mengelola sendiri ya, self manage ya. Jadi tidak langsung melalui pelaku usaha, tidak langsung melalui supplier, tidak langsung melalui vendor. Ya, ini kan bisa diadopsi juga. Nah, untuk apabila ada untuk pengembangan SDM ya sebelum ke ngambil supplier, ngambil vendor, ngambil event organizer, ya tentunya bisa dilakukan swakelola, self manage dalam artian dikelola ataupun dikoordinasikan oleh tim dari internal ya, khusus untuk penelitian, pengembangan diklat khusus, seminar ya, karya penyuluhan, nah, untuk pengembangan SDM dari internal kita. Ya tentunya dengan catatan kalau kita mampu ya, kalau sumber dayanya dari internal untuk melakukan kegiatan ini mampu. Kemudian penyelenggaraan sayembara atau kontes ya, ini juga dilakukan swakelola ya. Kemudian untuk sensus, survei, pengolahan data, kebijakan publik, uji lab, pengembangan sistem, ya, intinya yang sebetulnya nilainya tidak terlalu besar ya. Standar mutu yang memang tusi dari masing-masing KLPD di kementerian ya, itu silahkan bisa dilakukan dengan swakelola. Jadi kalau memang suatu kementerian, suatu lembaga ataupun pemerintah daerah ya memang memiliki kemampuan atau tusinya melakukan sensus, survei, banyak ahli IT untuk melakukan proses data, membuat kebijakan publik, silakan bisa dengan swakelola. Nah, swakelola di pemerintah ini tidak dibatasi nilai ya, tapi ya kalau memang secara efektif, efisien, bagusnya bisa dilakukan swakelola, ya lakukan swakelola. Kemudian tadi selain pelaku usahanya ataupun suppliernya tidak ada atau kurang peminat, bisa juga barang jasanya masih dalam pengembangan. Jadi barang atau jasa yang kita butuhkan itu ya oleh suppliernya ataupun oleh yang pabrikannya itu masih dalam pengembangan, ya itu bisa swakelola. Kemudian kalau di pemerintah ini ada keberpihakan terhadap Ormas dan Pokmas.
Nah, ini silakan bisa dilakukan dengan swakelola dari barang jasa yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Kemudian barang jasa dari usaha ekonomi kreatif, ya, seni, ya, budaya, parade, festival. Nah ini kalau di pemerintah ini bisa dilakukan swakelola. Ya, ini juga bisa diadopsi juga, silahkan ya, apabila ada hal-hal seperti ini untuk para pelaku usaha. Kemudian barang jasa yang bersifat rahasia ini bisa dilakukan swakelola. Ya. Nah ini adalah hal-hal ya yang bisa dilakukan dengan swakelola oleh pemerintah. Nah ini kita membahas hal ini. Nah saya ingatkan kembali, ini pertama ya sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu selaku pelaku usaha bahwasannya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu ternyata ada yang namanya swakelola. Ya. Kemudian juga ini bisa diadopsi juga bagi Bapak Ibu ketika melakukan pengadaan untuk internal perusahaannya, untuk internal pengadaan di dalam perusahaan ataupun katanya masing-masing. Nah silakan seperti itu ya. Nah tentunya setelah tahu ini ya bahwasannya pemerintah itu bisa melakukan self manage swakelola selain langsung ke pelaku usaha. Dan juga perlu diketahui dan hal pentingnya adalah bahwasannya konsep swakelola di pemerintah itu ada yang namanya penyedia di dalam swakelola, ya ada istilah yang namanya penyedia di dalam swakelola. Jadi walaupun ini skemanya swakelola ya, tapi nanti apabila membutuhkan alat bahan ya, maka itu akan dilakukan pengadaannya melalui penyedia. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau ini skemanya swakelola ya, kalau skemanya swakelola, ini oke lah ini skemanya swakelola ya, misalkan pengadaannya bersifat rahasia ya, ini rahasia ya. Nah, walaupun dia swakelola, tapi ketika butuh alat ya, butuh bahan, butuh tenaga ahli dari luar, nah maka ini pengadaan hal-hal ini tetap harus dilakukan dengan penyedia. Jadi ini tetap suplainya oleh penyedia, oleh pelaku usaha. Oke. Walaupun skema awalnya adalah swakelola. Nah, di sini tetap bisa masuk Bapak Ibu selaku supplier. Selaku supplier untuk pemerintah ini tetap bisa masuk sebagai rekanan ataupun sebagai supplier dari pemerintah dengan skema swakelola. Contohnya gini lah, pengadaan rahasia misalkan pengadaan senjata misalkan lah, pengadaan senjata untuk KPK ya, ataupun untuk kepolisian lah apalah misalkan pengadaan senjata lah gitu kan. Nah, pengadaan senjata ya. Nah, pengadaan senjata misalkan untuk KPK, untuk kepolisian apa segala macam ya. Nah, ini walaupun skemanya swakelola karena rahasia ya, nanti ya ibaratnya ya swakelolanya itu ya hanya tim perencananya, honor untuk pelaksananya, pengawasnya, untuk nanti biaya survei mencari di mana ini di mana bisa membeli senjatanya segala macamnya. Nah tapi yang mensuplai senjatanya ini ya tetap penyedia ini tetap penyedia itu. Karena kan ya TNI Polri ya tidak bisa membuat senjata, tetap senjata ini harus dibeli dari penyedia. Nah, cuman skema pelaksanaannya swakelola karena ini rahasia. Atau contoh lainnya misalkan swakelola ini skemanya swakelola tetap ya, swakelola. Misalkan ada swakelola pemeliharaan jalan, ya, swakelola pemeliharaan jalan, ya, pemeliharaan jalan oleh PU ya misalkan ya, oleh PU. Nah, pemeliharaan jalan oleh PU. Nah ini pemeliharaan jalan oleh PU nanti kan pasti ada perencananya, ada tim-timnya ya, ada tim perencana, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Nah ini dihonorin dengan skema swakelola ini. Namun ketika dia butuh aspal, butuh alat ya, dump truck apa segala macam, mungkin butuh juga komputer, PC segala macam. Nah ini ketika butuh alat bahan segala macam, tetap suplainya ini dari penyedia. Jadi walaupun skema globalnya swakelola
tetap ini ada yang namanya PDS, penyedia dalam swakelola. Nah, nanti makanya di sirup ya, di sirup kalau nanti usaha dari pemerintah itu ada pilihan penyedia dalam swakelola. Nah, ini diisi ketika ketika dalam skema swakelola ini butuh alat, bahan ya, atau tenaga ahli dari luar. Nah, ini tetap suplainya adalah dilakukan dengan swakelola, dengan penyedia, gitu ya. Nah, itu skema awal yaitu swakelola, ya. Itu definisinya cara memperoleh oleh barang jasa yang dilakukan oleh sendiri, oleh KLPD lain, oleh ormas atau oleh Pokmas. Nah, jadi swakelola di sini kalau di pemerintah itu bisa dilakukan oleh ya instansi itu sendiri ya, oleh satker itu sendiri, bisa dilakukan oleh satker lain sama-sama pemerintah. Ya dalam artian kalau di perusahaan Bapak Ibu misalkan oleh divisi lain ya, atau oleh ormas, ya ormas itu ya tadi kalau diadaptasi di Bapak Ibu selaku pelaku usaha bisa saja ya di lingkungan sekitarnya misalkan menggunakan masyarakat lokal atau oleh kelompok masyarakat ya, karena kita di pemerintah ya ada keberpihakan kepada ormas ataupun kelompok masyarakat. Nah, silakan nanti bisa diadaptasi ya skema swakelola untuk di perusahaan Bapak Ibu, silakan. Nah, juga sebagai pengetahuan bahwasannya pemerintah itu ketika melakukan pengadaannya itu tidak hanya langsung ke penyedia ya, dan hanya langsung ke penyedia dengan metode kemarin, dengan metode e-purchasing, melalui katalog, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat ataupun tender ya, pernah sudah dibahas ya. Tapi sebetulnya di awal pemerintah itu akan melihat skema swakelola dulu ya, apakah bisa nggak dilakukan dengan swakelola, yaitu dikerjakan oleh sendiri ya kalau memang mampu ya, oleh memang tusinya, kemudian dikerjakan oleh instansi pemerintah lain ya, oleh KLPD lain ya, yang sama-sama pemerintah, oleh organisasi masyarakat ya, atau oleh kelompok masyarakat. Nah, kapan swakelola atau apakah ada batasan nilai swakelola? Tidak. Jadi berapapun nilainya silahkan pemerintah itu bisa melakukan swakelola kalau sesuai dengan kebijakan swakelola. Untuk lebih detailnya ada di Perlem 3 Perlem 3 tahun 2021 kemarin ya, Perlem KPP terkait swakelola. Nah, secara umum kebijakan yang menyangkut swakelola adalah tadi kalau pelaku usahanya tidak ada atau memang tidak diminati oleh pelaku usaha, maka silakan bisa dilakukan dengan swakelola. Kemudian untuk meningkatkan SDM gitu kan, meningkatkan SDM seperti kursus, seminar, pelataran, sayembara kontes ya, kemudian survei, sensus, proses data, ya hal-hal yang memang menjadi tusi juga bisa ya, dan memang ada sumber daya yang bisa melakukannya. Barang jasa yang masih dalam pengembangan, jadi selain penyediaannya nggak ada, tidak minat, ya barang jasanya juga mungkin tidak ada pun dalam pengembangan. Kemudian oleh ormas, oleh Pokmas, kemudian terkait seni, budaya, ekonomi kreatif, dan yang terakhir adalah kebutuhannya kalau bersifat rahasia. Nah itu cara pengadaan di pemerintah yang pertama yaitu dengan swakelola. Nah begitu pula di instansi Bapak Ibu, kalau nanti organisasi sudah besar ya, ketika butuh aturan pengadaan ya bisa saja ini diadopsi ya. Jadi sebelum mencari vendor, sebelum mencari supplier, kira-kira bisa nggak kita melakukan sendiri self manage, self produce ya dengan swakelola. Nah kalau tidak bisa dengan swakelola, barulah di pemerintah itu kita mencari supplier dari pelaku usaha. Jadi kalau di pemerintah suppliernya sebelum ke supplier pelaku usaha ya, supplier swasta, mencari supplier yang sama-sama pemerintah. Supplier yang dari ormas mungkin bisa, karena ormas juga kan ada yang bisa bikin produk, ada yang bisa kajian, atau dari kelompok masyarakat. Nah itu kalau di pemerintah ya, atau kita bisa memproduksi sendiri. Nah tapi kalau udah nggak bisa swakelola, barulah kita mencari supplier dari pelaku usaha, yaitu melalui pemilihan penyedia. Nanti pemilihan penyediaannya bisa kompetisi atau non kompetisi, bisa tender ataupun non tender ya. Nah, kemarin sudah dibahas kan cara pemilihan penyediaannya,
Mana kemarin? Kemarin sudah dibahas kan ya. Nah, cara penyediaannya bisa dengan apa? Kalau memang kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, maka bisa dengan di-purchasing ya. Tapi kalau barang jasanya nggak ada di-purchasing, maka lihat nilainya. Kalau nilainya sama dengan 200, bisa pengadaan langsung dengan mengundang satu pelaku usaha. Kalau nggak bisa pengadaan langsung, pilihan lain adalah dengan penunjukan langsung kalau masuk ke keadaan tertentu. Nah, juga bisa ditiru, silakan nanti Bapak Ibu kalau di perusahaannya butuh supplier ya. Nah, ini keadaan tertentu untuk penunjukan langsung urgent ya. Kalau di istilah di private biasanya urgent ya, kondisi urgent. Kalau di pemerintah ini kondisi-kondisinya konferensi mendadak, komitmen internasional dari Presiden, Wapres, rahasia, nah, berapapun nilainya silakan bisa penunjukan langsung. Kemarin sudah dibahas ya. Nah, kalau ada masuk kondisi tertentu, keadaan tertentu, maka silakan bisa dilakukan penunjukan langsung. Ini urgent ya. Kemudian kalau nggak bisa penunjukan langsung, jadi urutan ya. Kalau pemerintah ini urutan ya, bisa dilakukan dengan tender cepat. Tender cepat ini kalau pelaku usahanya sudah masuk dan sudah terverifikasi di SIKAP ya, di sistem informasi kinerja penyedia ataupun di vendor manajemen sistem lah ya, semacam vendor manajemen sistem. Jadi ini semacam tender terbatas ya, ini semacam tender terbatas ya. Kemudian kalau memang bisa, baru terakhir opsinya adalah dengan tender cepat, opsi terakhir dengan tender cepat, ya. Nah, kembali lagi ke slide awal tadi ya. Nah, jadi kalau nggak bisa swakelola, baru kita melakukan pemilihan penyedia ya. Nah, tadi opsi-opsinya ya. Nah, itu cara pengadaan ya. Nah, cara pengadaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, silakan dengan adanya pengetahuan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih bertambah ya, bahwasanya ternyata di pemerintah itu tidak ujug-ujug langsung nyari vendor gitu ya. Tidak ujug-ujug nyari vendor, tapi mereka pasti akan mencari supply dulu dari internal dari sesama PNS, kemudian dari ormas atau dari Pokmas. Nah, baru mencari vendor dari supplier dari vendor dari pelaku usaha. Nah, juga bisa ditiru kalau perusahaan Bapak Ibu sudah besar, ketika pengadaannya ya sebelum nyari supplier, sebelum nyari vendor, ya lihat dulu dari internal. Internal bisa nggak melakukan gitu kan? Nah, kayak tadi kegiatan seminar, kursus ya, yang bisa dilakukan sendiri, mungkin ya lakukan sendiri. Biar apa? Biar efisien, bisa lebih hemat gitu kan? Ya bisa hemat, bisa lebih efisien ya. Gitu. Nah, baru kalau memang nggak bisa, baru dilakukan dengan penyedia. Nah, kemudian juga dengan mengetahui ada swakelola, tadi sudah dijelaskan, walaupun namanya swakelola atau self manage, ternyata di dalamnya ternyata ada penyedia dalam swakelola, ada PDS tadi ya, saya ulangi tadi ada PDS nih. Ada konsep PDS, ada konsep penyedia dalam swakelola. Jadi ketika butuh alat, bahan, tenaga ahli, nah ini tetap ini yang mensuplainya adalah penyedia, walaupun skema besarnya adalah swakelola. Nah, ini di pemerintah. Jadi kalau di pemerintah swakelolanya masih banci ya, tidak betul-betul self produce ya, tidak betul-betul membuat barang sendiri, tapi hanya memanage oleh sendiri gitu, seperti itu. Nah, itu pengetahuan yang kedua ya, terkait pengadaan melalui pemerintah ya. Nah, biar lebih komprehensif ya mengetahuinya, bahwasannya kalau kemarin cara pemilihan penyedia itu bukan hanya e-purchasing, bukan hanya katalog ya, ternyata masih ada yang lain. Nah, sekarang lebih luas lagi ya, cara pengadaan itu sebetulnya bukan hanya melalui pelaku usaha, melalui penyedia, tapi sebetulnya ada yang namanya swakelola. Nah, swakelola ini pun kalau dari sudut pandang pelaku usaha masih ada peluang, kesempatan untuk Bapak Ibu bisa masuk menjadi penyedia di dalam swakelola, gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan berikutnya yang Bapak Ibu harus tahu ya, selaku pelaku usaha. Nah, kalau di pemerintah ini kalau di pemerintah ini ada pembagian jenis barang jasa ya.
ada pembagian jenis barang jasa. Nanti dari awal sudah ditentukan dulu. Ini ketika ada kebutuhan ini, sebetulnya kebutuhannya ini termasuk jenis barang jasa apa? Apakah termasuk barang, apakah termasuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya atau konsultan, atau terintegrasi. Ya. Nah ini kenapa membutuhkan ataupun harus ada penetapan ataupun pengklasifikasian jenis barang jasa ini. Ini karena nanti proses berikutnya akan membutuhkan tata cara yang berbeda, ya. Jadi barang dengan konstruksi itu akan sedikit banyak berbeda, ya. Yang banyak berbeda jasa konsultan, yang banyak berbeda, yang beda jauh biasanya jasa konsultan dibandingkan dengan barang konstruksi caranya. Misalkan terkait jaminan ya. Kalau barang konstruksi caranya itu butuh jaminan penawaran ya, terutama konstruksi paling lengkap jaminannya. Tapi kalau konsultan nggak perlu jaminan, kecuali jaminan uang muka, itu pun kalau dia meminta uang muka. Nah, tapi kalau barang masih ada jaminan pelaksanaan, konstruksi lengkap jaminannya, jasa lainnya masih ada jaminan pelaksanaan ya, dan jaminan pemeliharaan. Nah, kalau konsultan tidak ada jaminan. Jadi ini kita menentukan di awal, menentukan apa jenis barang jasanya untuk bisa menentukan proses selanjutnya. Karena untuk jenis barang yang berbeda itu akan memiliki tata cara yang berbeda, sedikit banyak berbeda. Ya, ya itu beda jenis barang. Ya dalam satu jenis barang pun kadang kan beda juga ininya tata caranya ataupun kompleksitasnya ataupun teknisnya kan. Ya misalkan sama-sama barang, tapi kan mengadakan barang dengan mengadakan barang misalkan PC dengan mengadakan mobil itu nanti akan ada teknis yang berbeda, mungkin metodenya berbeda ataupun nah, itu dalam satu jenis barang jasa itu beda SKU ataupun beda barangnya itu bisa bisa beda nanti dalam tata cara berikutnya. Nah apalagi kalau beda jenis ya, barang dan konstruksi pasti ada perbedaan tuh dalam tata cara berikutnya. Apalagi konsultan. Nah konsultan ini suka berbeda jauh dengan tiga jenis barang jasa lainnya ya, ataupun ada pekerjaan terintegrasi. Nah ini ya sekedar pengetahuan saja bahwasanya nanti Bapak Ibu selaku pelaku usaha ini harus jelas dulu ini mainnya di mana, apakah memang pengadaan barang atau sebagai pelaku usaha konstruksi atau menyediakan jasa lainnya atau dalam jasa konsultasi. Nah ini masing-masing jenis barang jasa nanti akan punya aturan main yang ya sedikit-sedikit berbeda dengan jenis barang jasa lainnya. Nah, itu juga harus menjadi pengetahuan dari Bapak Ibu ya yang lebih detail, nah, sehingga bisa lebih ya tadi lebih mendalam ya, sehingga bisa ketika berhubungan dengan pemerintah ya dalam hal pemilihan penyedia ataupun ketika berkontrak itu akan lebih bisa tahu lah apa risiko-risikonya seperti itu. Nah kalau barang kita sudah tahu seperti apa, nah ini benda bisa berwujud ataupun tidak berwujud, tapi ya bukan gaib ya, tidak berwujud bukan gaib ya. Tidak berwujud itu bisa aja gas gitu ya. Tapi ya biasanya kan ada tempatnya lah, bergerak atau tidak bergerak ya, yang dapat diperdagangkan, dipakai sebentar ingin. Contohnya seperti bahan baku ya, bahan setengah jadi ya. Nah, ini barang udah tahu ya, laptop, komputer itu termasuk barang. Mobil ya dan sebagainya. Kemudian konstruksi ini membangun sesuatu ya, pemeliharaan, pembongkaran ya, ada konstruksi. Nah, ini kalau konstruksi ini banyak aturan PU yang perlu diketahui ya. Kemudian jasa lainnya, nah ini lebih ke skillware ya. Siapa tahu di sini ada pelaku usaha catering, pelaku usaha asuransi ya. Nah, ini bisa apa tenaga ahli ya.
perencanaan, desain, supervisi, dan sebagainya. Nah, ini jenis barang jasa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan berhadapan dengan saat masuk ke tender ya, itu Pokja itu ataupun PPK itu dari awal akan menentukan dulu apa jenis barang jasa. Oke. Nah, ini sekilas awal pengetahuan dari pengadaan berbasis pemerintah. Nah, selanjutnya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini ada tujuan dan kebijakan. Ada tujuan dan kebijakan. Nah, ini mirip-mirip lah ya. Nanti kebijakan ini ya untuk menunjang dari tujuan ini. Nah, dalam artian ini semua yang dilakukan dalam pengadaan barang jasa pemerintah pasti akan diarahkan untuk bisa mencapai tujuan ya. Nah, mencapai tujuan. Oke. Kemudian tentunya kalau Bapak Ibu selaku pelaku usaha bisa mensinkronkan ataupun bisa sama dengan yang akan dicapai dalam tujuan pengadaan, tentunya ini akan dipilih menjadi suppliernya. Nah, contohnya ini ada pengadaan berkelanjutan. Nah, kalau barang jasa dari Bapak Ibu ini memiliki konten ataupun memiliki hubungan dengan pengadaan berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi atau lingkungan hidup, ya misalkan dari sisi lingkungan hidup ya, ada ramah lingkungan, ada eco-labeling. Nah, kalau memang berhubungan dengan pengadaan berkelanjutan, ya pasti produknya ini akan dipakai ya, karena sesuai dengan pengadaan berkelanjutan. Terus ada kata kunci yang sekarang lagi hot ya, PPDN, Polisi Dalam Negeri. Nah, kalau barang jasa Bapak Ibu itu PDN, apalagi ber-TKDN, apalagi TKDN plus BMP-nya minimal 25% ya, minimal 40 TKDN plus BMP-nya, tentunya ini sesuai dengan tujuan pengadaan, ya tentunya akan kemungkinan untuk dipilih itu, untuk dipakai itu akan sangat besar ya. Oke. Nah, kemudian siapa tahu ada yang penelitian, industri kreatif, nah itu juga sesuai dengan tujuan. Nah, nanti ini kayak industri kreatif ini nanti pemilihan penyediaannya tidak melalui seperti Perpres tadi, tapi dengan pengadaan yang dikecualikan. Nanti pada sesi selanjutnya nih ada pengadaan yang berkelanjutan ya. Oke, sesi terakhir next week ya. Minggu depan ada pengadaan. Nah, nanti ini tidak perlu tender-tender kalau memang Bapak Ibu terkait dengan industri kreatif seperti itu ya. Nah, ini kalau intinya tadi selaku pelaku usaha, kalau sudah tahu bahwasanya pengadaan barang jasa ini punya tujuan seperti ini, kemudian barang jasa yang disediakan Bapak Ibu selaku pelaku usaha sesuai comply dengan tujuan ini dan kebijakannya ya, nah, maka tentunya akan memperbesar peluang untuk bisa dipilih. Tadi contoh-contohnya ya, kayak pengadaan berkelanjutan, kalau Bapak Ibu barang jasanya ramah lingkungan ya, itu pasti akan bisa dipilih. Kemudian tadi masalah produksi dalam negeri ya. Nah, kalau memang PDN-nya besar, kemudian produksi dalam negeri juga ya, itu pasti memperbesar peluang untuk dipakai oleh pemerintah. Itu ya. Kemudian yang paling pertama adalah value for the money ini ya. Jadi pemerintah itu akan mencari barang jasa yang sesuai kebutuhan, yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ini yang pertama ya, dengan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Kemudian tujuan pengadaan ini untuk mendorong produksi dalam negeri ya, sekarang juga lagi hot-hotnya ya. Kemudian pelaku usaha mikro kecil koperasi ya, usaha mikro kecil. Nah, ini Bapak Ibu juga ya, kalau pengusaha besar bisa aja membuat juga diversifikasi untuk usaha mikro kecil, oke? Usaha nasional dalam artian apabila ini untuk nilai-nilai besar ya, kita melindungi usaha nasional, penelitian, industri kreatif ya, tadi jelaskan. Kemudian pemerataan ekonomi dan kesempatan berusaha dengan memperbanyak paket-paket untuk kecil dan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini tujuan pengadaan ya. Nah, bagi intinya Bapak Ibu, misi-misi dari pemerintah kan ini nih tujuannya kan. Nah, tentunya kalau perusahaan Bapak Ibu baik dari sisi produknya ataupun dari sisi klasifikasi dan kualifikasi usahanya bisa sesuai dengan tujuan pengadaan pemerintah,
tentunya akan memperbesar untuk bisa dipilih untuk menjadi supplier pemerintah. Gitu konsepnya ya, dengan adanya pengetahuan terkait tujuan pengadaan. Oke. Selanjutnya, di dalam pengadaan bahasa pemerintah ada prinsip dan etika ya. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Ada prinsip dan etika. Pertama, para user di pemerintah, ya ini harus menjalankan prinsip pengadaan ini. Nah ini mungkin ini bisa berguna bagi pelaku usaha kalau ikut tender, kalau mau nyanggah ya. Nah, ini bisa dihubungkan dengan prinsip-prinsip pengadaan ini ya. Terkait efisiensi ya, ini terkait penghematan ya, menggunakan sumber daya yang minimum untuk kualitas yang maksimal, efektif, pencapaian kebutuhan ya, transparansi. Nah ini siapa tahu ada informasi yang tidak dibuka secara luas ya. Keterbukaan, siapa tahu ada boundaries to entry ya, terhalang masuk ke pasarnya, jadi tidak bisa daftar, ada persyaratan yang membuat Bapak Ibu tidak bisa masuk ke pengadaannya. Kemudian kalau ada hal-hal yang mencederai persaingan ya ada misalkan ada kong kali kong ataupun ada intinya hal-hal yang membuat kompetisi itu turun. Nah, ini berarti prinsip bersaing. Nah, ini bisa menjadi dasar ya, adil ya kalau ada user dari pemerintah yang tidak ataupun melakukan berbeda ya antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lain. Kemudian ya semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan ya. Tabel. Nah ini prinsip yang harus dipegang oleh para pelaku pengadaan di pemerintah. Itu ya. Maaf, jadi kedinginan gini. Selanjutnya ada etika ya, nah, secara umum juga etika ya. Ini juga bisa diadaptasi nih, bisa dipakai juga kalau Bapak Ibu di swasta ya mau mengadakan pengadaan purchase ya. Nah, ini etika buat procurement officer-nya ini seperti tanggung jawab profesional secara umum ya, tidak saling mempengaruhi, tanggung jawab menghindari pemborosan, kebocoran, penyalahgunaan wewenang, kolusi, tidak menerima hadiah, rabat, imbalan, komisi, terus menghindari coy. Nah, kalau di swasta, ketika ada coy, biasanya ada self declare dulu ya, ada pemberitahuan, misalkan bahwasannya ada hubungan saudara atau bagaimana. Tapi kalau di pemerintah sudah dinyatakan nih yang coy itu apa. Nah, yang coy itu misalkan yang pertentangan kepentingan itu atau konflik of interest itu adalah direksi, dewan komisaris, personal inti merangkap di badan usaha lain. Jadi Bapak Ibu juga ini kalau Bapak Ibu selaku direktur menjadi dewan komisaris, dekom ataupun menjadi personal inti di perusahaan lain. Dan ternyata perusahaan yang Bapak Ibu pegang itu dua-duanya masuk ke paket yang sama. Nah itu bisa langsung digugurkan tuh oleh Pokjanya karena masuk konflik of interest. Ya. Kemudian konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai konstruksi ya. Nah, konstruksi nggak boleh. Jadi dia tidak boleh melaksanakan konstruksi yang direncanakannya atau diawasi, kecuali untuk paket pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau terintegrasi kan ada design and build. Ya. Kemudian MK sebagai perencana tidak boleh, karena ya MK kan posisinya di PPK ya. Kemudian kalau di pemerintah ada koperasi ya. Nah, kalau pengurus manajer koperasinya dia merangkap sebagai yang ngurusin pengadaannya, itu juga nggak boleh. Pokja PPK mengendalikan perusahaan, ya, itu juga nggak boleh. Atau tadi satu orang menguasai beberapa perusahaan atau kartel ya, itu juga bisa mencederai persaingan dan ini termasuk konflik of interest. Nah ini prinsip dan etika yang harus dipegang di dalam pengadaan bahasa pemerintah. Oke. Kemudian satu lagi bahasa untuk hari ini adalah terkait pelaku. Pelaku pengadaan. Ini biar nggak salah alamat ya. Ini adalah pelaku-pelaku pengadaan yang ada di pemerintah ya. Nah sekarang ini ada yang dicoret ya. PJPPHP tidak ada lagi pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, pertama ini ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini
Kalau di kementerian itu menteri ya. Kalau di lembaga kepala lembaga ya. Nah, biasanya nih KPA kalau di kementerian di lembaga ini mendelegasikan pelaksanaan pengadaan yang ke kuasa pengguna anggaran ke KPA ya. Nah, kalau di Pemda pengguna anggaran itu kepala dinas kalau di Pemda. Jadi tergantung anggarannya. Kalau di APBN pengguna anggaran itu menteri dan biasanya masalah pengadaan diturunkan ke KPA-nya, ke SES-nya ataupun ya di eselon di bawahnya ya, dirjennya seperti itu ya. Jadi yang megang anggarannya. Nah, kalau di Pemda ya, PA itu adalah kepala dinasnya. Nah, juga Pemda juga di Pemda juga PA juga bisa mendelegasikan juga ke KPA-nya, ke kepala bidangnya, misalkan di bawahnya ya, atau SES-nya ya. Nah, ini PA atau KPA inilah yang apa? Jadi intinya KPA ini yang terima delegasi ya, KPA ini intinya. Cuma dia ada tambahan itu dia menjawab sanggah. Ya, dia menjawab sanggah banding ya KPA itu ya. Ini saya jelasin dulu KPA ya. Kuasa pengguna anggaran. Nah, ini ya, intinya KPA ini dia menerima delegasi dari PA. Intinya begitu. Nah, dia ada tambahan paling menjawab sanggah banding, terus bisa juga nanti sebagai PPK. Oke, jadi intinya PA sama KPA itu ya mirip lah ya. Nanti PA mendelegasikan ke KPA. Nah, ini tugas PA KPA ini ya dia berperan besar dalam hal pertama ya inisiasi awal. Jadi inisiasi awal dari pengguna anggaran itu inisiasi awal dari pengadaan ada di PA. Ya nanti delegasikan ke KPA. Ya, intinya pertama dia akan menetapkan RUP ya, kemudian menetapkan perencanaan, kemudian menetapkan perangkat pengadaan, mulai dari siapa PPK-nya, ya kalau ada swakelola siapa timnya, penyelenggaranya siapa. Kalau ada pengadaan langsung berarti siapa menjadi pejabat pengadaan, tim teknisnya, tim jurinya. Nah, ini inisiasi awal PA. Kemudian kalau tendernya bermasalah dia menyatakan gagal, terutama terkait KKN ya. Kemudian kalau ada paket nilainya di atas 100 miliar untuk barang konstruksi dieselnya atau 10 miliar untuk konsultan, makanya konsultan suka beda sendiri nih. Nah, ini yang menetapkan pemenangnya PA. Ya, jadi kalau ada nilai konstruksi misalkan bangun-bangunan 300 miliar, nah yang pemilihan penyediaannya Pokja, tapi yang menetapkan pemenangnya adalah PA. Nah, itu PA ya. Nah, jadi sebagai inisiator awal dan ibaratnya yang mengontrol semua pengadaan itu PA. Nah, PA ini mendelegasikan kepada KPA, kepada kuasa pengguna anggaran. Oke. Jadi sebagai pengetahuan ya, jadi biar tahu bagaimana proses pengadaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang mengeksekusi secara detail ibaratnya di lapangan itu adalah PPK nih. PPK itu pejabat pembuat komitmen. Nah, dialah yang menyusun perencanaan, membuat spek, membuat HPS, membuat rancangan kontrak. HPS itu harga perkiraan sendiri ya. Kemudian membuat jadwal pengadaan. Dalam e-purchasing dia eksekusi di pemilihan di e-purchasing di atas 200 ya. Kemudian dia yang nanti akan berinteraksi dengan penyedia ya, dengan Bapak Ibu ketika pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini PPK. Nah, PPK berarti jadi kalau digambarkan ya, kalau digambarkan secara umum ya, kalau dalam proses sini kan perencanaan ya, soalnya pakai jari saya. Perencanaan, ini persiapan ya, persiapan, kemudian ini jelek amat, sebentar saya pakai pensil dulu. Maaf, ada pensilnya mana ya? Bentar, saya pakai pensil dulu. Di awal kan ada perencanaan ya, ada persiapan ya, kemudian ada pelaksanaan. Nah, kalau PA ya sebagian besar ya di awal ya. PA ini di awal, tapi sebetulnya dia mengontrol semuanya ya PA ini. PA ya menetapkan perencanaan, menetapkan organisasi segala macam. Nah, terus ada PPK ya. Nah, PPK ini tadi lebih di awal sini. Dia membuat perencanaan, membuat spek, membuat HPS ya, membuat draft kontrak ya. Draft kontrak. Nah, PPK ini lebih di awal sini.
Nah, nanti PPK muncul lagi di sini. PPK nanti muncul lagi di pelaksanaan, yaitu melaksanakan pekerjaan ya, kontrak bersama pelaku usaha. Nah, kalau dalam pemilihan ya, pemilihan itu Pokja. Saya kembali ke sini aja, tulisannya lagi nggak bagus. Nah, selanjutnya ada yang namanya pejabat pengadaan dan Pokja. Nah, ini Pokja pengadaan, Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan ini sama-sama melakukan pemilihan penyedia. Cuman kalau pejabat pengadaan ini untuk nilai yang kecil, untuk nilai sampai dengan 200. Ini pejabat pengadaan. Nah, purchasing sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah, tapi kalau tender, seleksi, nah ini oleh Pokja pemilihan. Oleh Pokja pemilihan, tender, seleksi ya, tender cepat ya. Penunjukan langsung di atas 200 oleh Pokja. Nah, tapi kalau sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Jadi pejabat pengadaan sama Pokja pemilihan ini mirip tugasnya ya, yaitu memilih penyedia. Kemudian ada penyelenggara swakelola, ada 3 tim nih, persiapan, pelaksana, pengawas. Nah, ini yang tadi yang dijelaskan di awal, itu pengadaan dengan cara swakelola. Ya. Kemudian ini ada procurement agent namanya nih. Nanti siapa tahu Bapak Ibu ada berhadapan dengan seseorang ya, tapi dia tuh bukan Pokja, dia tuh bukan PNS misalkan ya, dan dia juga ibaratnya dari luar. Nah, itu bisa dari luar nih. Jadi ada yang namanya agen pengadaan. Ini UKPBJ dari luar ya, atau pelaku usaha dari luar yang menjadi Pokja atau yang menjadi PPK di KL tersebut. Ya, jadi dia di-hire untuk melakukan pengadaan sebagai agen pengadaan. Nah, dia bertindak sebagai PPK atau bertindak sebagai Pokja pemilihan. Ya, contoh sederhananya misalkan saya nanti kalau sudah pensiun bisa aja menjadi agen pengadaan di suatu KLPD. Nah, saya bertindak sebagai PPK atau bertindak sebagai Pokja gitu kan, seperti itu. Nah, terakhir nih Bapak Ibu nih selaku penyedia nih. Pelaku usaha nih. Pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Nah, ini hati-hati ya, dalam artian hati-hati di dalam Perpres 16 itu sudah di-state bahwasannya pelaku usaha itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan kontrak kualitas. Jadi kalau ada kurang kualitas, kurang volume, waktunya tidak tepat ataupun tidak selesai. Nah, ini semuanya adalah tanggung jawab dari penyedia ya. Tempatnya salah ya, jadi bukan tanggung jawab dari PPK, tapi dari penyedia, yaitu pelaku usaha yang bekerjasama dengan pemerintah. Nah, ini adalah para pihak yang diatur di dalam Perpres, di dalam Perpres pengadaan, para pelaku pengadaan. Ya. Jadi pertama ada PA yang delegasikan kepada KPA. Nah, ini PA yang punya anggaran ya. Kalau di Pemda kepala dinas. Nah, biasanya delegasikan kepada KPA-nya, SES-nya ataupun kepala bidangnya ya. Kalau di KL, PA itu menteri, ya tentunya didelegasikan ke KPA-nya ya, ke bawah ke dirjen masing-masing di bawahnya yang memiliki DIPA atau DPA ya, gitu. Nah, ini PA ya tentunya inisiator awal yang menetapkan perencanaan ya, yang mengumumkan RUP ya, yang ini kan data hitam ya, kemudian yang membuat organisasi pengadaan ya, dan bisa menetapkan pemenang di atas nilai 100 miliar DPA. Oke. Kemudian ada PPK. Nah, PPK ini nanti yang akan berhadapan dengan penyedia ketika pelaksanaan kontrak. Nah, keluar. Jadi PPK lebih banyak di perencanaan dan di pelaksanaan kontrak. Nah, PPK di perencanaan dan pelaksanaan kontrak. Nah, kalau pemilihan ini ada Pokja pemilihan dan ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini sendiri, nah kalau di katalog sampai dengan 200 ini pejabat pengadaan. Tapi kalau di atas 200 oleh PPK kalau di atas 200 untuk katalog. Purchasing ya. Nah, tapi kalau tender cepat seleksi ini Pokja ya. Nah, kemudian peranan Pokja dan peranan PPK bisa digantikan dengan agen pengadaan. Oke. Kemudian kalau penyelenggaraannya melalui swakelola, maka ada tim-tim penyelenggara swakelola, tim persiapan,
tim pelaksana, tim pengawas. Ya. Kemudian terakhir ada penyedia, yaitu pelaku usaha yang berkontrak ya dengan pemerintah yang menyediakan barang jasa. Nah, ini penyedia ya, ini pelaku usaha ya, pelaku usaha yang berkontrak. Itu Bu sekalian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Silahkan apabila ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing ya. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Seril. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heldi untuk pemaparan materinya. Tadi kita sudah belajar banyak ya mengenai materi-materi yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Heldi. Nah, untuk Bapak dan Ibu semua, jika masih ada pertanyaan nih mengenai pemaparan materinya Pak Heldi, boleh langsung saja bertanya, atau misalnya nih dari Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung juga boleh banget. Jadi nanti dari Bapak atau Ibu boleh di-raise aja, nanti akan saya bantu untuk unmute ya. Oke, wah ini ada satu pertanyaan dari Pak Ibnu Akil ya. Izin bertanya kepada Pak Heldi, dalam Perpres 12 tahun 2021, Pasal 9 ayat 2 dan 3 terkait pelimpahan wewenang PA kepada KPA, untuk pengelolaan APBN pelimpahan wewenang PA kepada KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengelolaan APBD pelimpahan wewenang PA kepada KPA hanya huruf A sampai huruf F1. Mohon penjelasannya kenapa ada perbedaan pelimpahan wewenang KPA terhadap APBD dan APBN tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin boleh nih dari Pak Heldi dibantu untuk menjawab. Silakan Pak Heldi. Ya, terima kasih Pak Akil ya. Saya boleh share screen lagi nih ya. Memang pelimpahan wewenang dari PA ke KPA untuk Untuk dana APBN dengan APBD berbeda ya. Nah, jadi sini. Jadi kalau untuk APBN semua kewenangan PA ini boleh didelegasikan kepada KPA semuanya ya, semuanya. Kalau untuk APBN. Kenapa? Karena kalau di APBN ya pengguna anggaran itu menteri, sehingga ya ibaratnya menteri sebetulnya sudah kecil kemungkinannya untuk bisa melaksanakan pengadaan. Menteri ya sangat tidak mungkin lah, kecil kemungkinannya untuk bisa melakukan eksekusi ataupun ya berkecimpung dalam pengadaan. Ya dia strategis saja ya seorang menteri. Nah, sehingga semua hal ini boleh didelegasikan dan biasanya ya semua didelegasikan kepada KPA-nya ya seperti itu. Jadi nggak mungkin kecil, bahkan hampir tidak ada menteri yang berkecimpung ataupun mengeksekusi langsung terkait pengadaan. Nah, itu di APBN. Tapi kalau di APBD, jadi kalau di APBD si PA-nya itu adalah, kalau di APBD ya PA-nya itu adalah kepala dinas. Jadi kalau di APBD ya, kalau di APBN ini PA-nya itu adalah menteri kan ya. Nah, menteri. Nah, ini jabatan strategis. Jadi semua pendelegasian ke KPA lah gitu, all ke KPA. Ya, dan semuanya nampaknya seperti itu. Tapi kalau APBD ya ini si PA-nya itu adalah Kadis, kepala dinas. Kepala dinas. Nah, ini kepala dinas ya ini kalau kepala dinas ya ibaratnya SKPD ya, masih unit-unit yang ibaratnya masih dianggap dari sisi kita selaku LKPP selaku ini kebijakan ya menilai ya peranan PA kepala dinas itu ya masih perlu lah gitu kan, masih perlu ya untuk bisa mengontrol pengadaan. Sehingga hal yang bisa didelegasikan itu hanya sampai app ini, hanya sampai daftar hitam ini. Nah, yang lain-lainnya seperti membuat organisasi atau membuat perangkat pengadaan, ya, menetapkan PPK, siapa PPK-nya, menetapkan tenda seleksi gagal, dan bahkan menetapkan pemenang ini ya tidak bisa didelegasikan. Ya, jadi ini
Biar PA ikut bertanggung jawab dalam hal pengadaannya, dalam hal menunjuk siapa PK-nya, siapa penyelenggara sekolah, siapa pejabat pengadaannya. Kemudian kalau ada nilai besar, PA juga ikut bertanggung jawab dalam menetapkan pemenangnya. Kepala dinas berarti ini. Dalam artian di APBD kepala dinas. Nah kalau di APBN semuanya ini oleh KPA ya. Semuanya ini biasanya oleh KPA kalau di kementerian. Nah tapi kalau di dinas ya ini diharapkan kepala dinas berperan nih agar ikut bertanggung jawab gitu kan seperti itu. Dan ya kita nilai ya kepala dinas masih bisa lah melakukan peranan ini gitu kan. Ya tentunya untuk mengontrol juga agar pengadaannya bisa berjalan dengan baik. Itu dari sisi ya substansi pengadaannya. Namun saya yakin juga ada dari sisi ya masalah kewenangan jabatan ataupun dari sisi apa sih ya ibaratnya ya range-nya tanggung jawabnya lah. Cuman ya itu bukan kompetensi saya ya, itu mungkin dari Kemendagri atau teman-teman dari Pan RB yang bisa menjawabnya seperti itu. Gitu. Siapa tadi? Mudah-mudahan saya menjawab. Oke, terima kasih untuk Pak Heldi untuk jawabannya. Semoga Pak Ibnu sudah terjawab ya pertanyaannya. Ayo dong untuk Bapak dan Ibu ditunggu nih pertanyaannya. Jikalau masih ada yang kurang jelas dari materinya Pak Heldi, boleh langsung ditanyakan. Boleh lewat chat box ataupun lewat ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya dari Pak Heldi ada program ya di hari Sabtu. Mungkin dari Pak Heldi boleh dibantu untuk beritahu ke Bapak dan Ibu yang hadir di sini, boleh silakan. Oh iya, makasih Mbak. Jadi setiap Sabtu saya akan memulai kembali acara namanya Sabtu Pengadaan, yaitu free juga melalui Zoom juga. Nah itu kita akan membahas terkait segala hal dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ya mulai dari berita pengadaan ya, kemudian ya berita pengadaan hal-hal terbaru di pengadaan jasa pemerintah, kemudian materi khusus ya yang lebih khusus itu terkait level 1 pengadaan dasar ya yang sekarang juga lagi hot ya banyak dibutuhkan dalam sertifikasi dasar ya untuk level 1. Kemudian ya materi-materi lain yang memang mudah-mudahan bisa berguna bagi ya masyarakat umum pengadaan dalam artian bukan hanya user pemerintah ya, para pelaku usaha juga misalkan masuk ke dalam katalog lokal, masuk ke dalam katalog nasional seperti itu. Yaitu insya Allah mulai Sabtu minggu ini ya tanggal 3 ya. Nanti mungkin saya share juga lah informasinya ke teman-teman di Aken nanti di WA-nya Aken. Ya terkait acaranya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Silakan yang akan join, free to join ya. Nah silakan ada Pak Ari nih kayaknya senyumnya sudah senyum mau bertanya ini. Wah Pak Ari ya, oke dari Robicom ya. Oke mungkin boleh nih saya bantu untuk unmute jika Pak Ari ada pertanyaan, boleh silakan. Silakan Pak Ari kita diskusi. Silakan Pak Heldi, Mbak Aken ya. Silakan dilanjut dulu sementara. Oke. Oke, siap. Oke, nah itu dia materinya mantap, padat. Nah, oke. Saya nyimak terus, Pak. Sangat. Siap, Pak Ari. Makasih apresiasinya. Ya. Oke, thank semoga you. Semoga sehat terus Pak Heldi. Amin ya. Para kru dari Kren Entertainment supaya bisa terus menyelenggarakan event-event seperti ini untuk mengedukasi para penyedia dan juga para stakeholder di LKPP ya Pak ya. Begitu kira-kira. Silakan dilanjut Pak. Ya Pak Ari, makasih. Sehat selalu juga Pak Ari dan tim Robicom. Robicom ini apa produknya Pak Ari? Sebentar nih, jadi kagok diskusi inilah. Kagok diskusi. Robicom ini dari ini Pak,
di apa namanya, produk elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya, Pak. Kami IT supplies, komputer, hardware, software, Oke. perlengkapan elektronik Saya perkantoran. pikir robot-robot gini, soalnya ada Robicom. Wah, ini. Komputer. Oke. Siap. Ya, sukses ya, Arya. Ya, sukses Pak. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Thank you untuk Pak Ari dan juga thank you untuk Pak Heldi tadi sudah menjawab dan juga sudah memberitahu kepada kita semua. Jadi buat teman-teman, untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya masih kurang nih, nanti silakan join ya di hari Sabtu ya. Tapi jangan lupa juga join di hari Rabu ya. Oke. Nah, wah ini ada dari Pak Singgi ya. Saya bantu bacakan ya Pak Heldi. Oke. Di Polri sepertinya bisa Pak pengadaan langsung nilai belanja 200 juta ke atas karena tidak adanya anggaran di PBJ. Bagaimana pendapat Bapak Heldi? Terima kasih. Tetapi untuk giat PBJ seperti makan tahanan, piket, dan alat tulis kantor. Oke, mungkin dari Pak Heldi boleh silakan menanggapi. Sebentar nih Pak Singgi, perlu diklarifikasi juga nih. Di Polri sepertinya bisa pengadaan langsung nilai belanja 200 ke atas. Nah, padahal pengadaan langsung itu kan sampai dengan 200 ya. Oke, nah ini berarti ada kejanggalan ya. Di atas 200 kok bisa pengadaan langsung. Nah, ini karena tidak adanya anggaran di PBJ. Padahal di atas 200 tapi nggak ada anggaran. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu maksudnya. Gimana nih Pak Singgi nih? Kemudian untuk giat PBJ seperti makan tahanan, piket, ATK, ya. Ya pada intinya sih, sebentar kalau bisa Pak Singginya open mic silakan ya. Diklarifikasi ya. Tapi pada intinya ya di Polri juga kalau sepengetahuan saya sih lengkap ya. Ada e-purchasing-nya juga ada, ya mulai katalog, kemudian pengadaan langsungnya juga untuk nilai-nilai kecil ada, kemudian di atas 200 juga dengan baik itu penunjukan langsung kalau memang dia kondisi tertentu ya, keadaan khusus atau tender cepat dan tender juga mereka melakukan ya seperti itu. Ya untuk makan tahanan, piket, ATK ya kalau nilai-nilainya kecil pasti pengadaan langsung. Kalau nilai kecil kalau ada di katalog ya pakai katalog ya seperti itu. Gitu Pak Singgi ya. Tapi kalau bisa diklarifikasi silahkan. Mohon izin bertanya, mana nih yang kedai Mimiku ini nggak jadi atau gimana? Oke, ini dari kedai ini baru ada nih pertanyaannya ya. Ini maksudnya mohon izin bertanya untuk kami yang benar-benar pemula dan sejujurnya kami kurang paham untuk bagian-bagian di pemerintah apabila untuk memberikan penawaran dalam hal catering and mebel. Pertama-tama kami harus kemana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ini mungkin bisa lihat rekaman yang sebelumnya dulu nih, Mbak. Yang sebelumnya kan sudah ada pembahasan terkait kanal-kanal yang bisa dimasuki oleh teman-teman ya. Nah, nih kalau untuk catering, mebel, ya ini kanalnya ya bisa ada. Pertama yang paling dekat dulu bisa masuk katalog lokal. Nah ini yang dari kedai Mamiku ini. Misalkan domisilinya di mana nih? Misalkan domisilinya di Surabaya misalkan. Nah itu pertama bikin dulu akun di LPSE-nya, di LPSE Surabaya atau LPSE kabupaten lain lah pokoknya. Kalau misalkan bisa aja sih, kalau domisilinya di Cianjur, bikin di LPSE Cianjur, nanti mau main di Surabaya boleh juga. Bisa. Sekarang itu nasional lah pokoknya ya. Nah intinya bikin dulu akun di LPSE. Nah, setelah bikin akun di LPSE, ya, kanal pertama yang bisa dimasuki ini untuk catering itu di katalog lokal. Sudah ada etalasenya, sudah ada katalognya, ya silahkan ya. Nah, itu sudah sangat mudah juga ya. Ya untuk itunya, untuk daftar dan tayangnya ya, tidak ada verifikasi sekarang ya. Nanti pada intinya ya kalau bahasa Sunda nama
bisnis matching lah gitu ya. Kalau ini apa yang dari kedai mamiku ini tahu ada kebutuhan di Pemda gitu ya, yang suka ini nggak tahu produknya apa ya. Kalau ini produknya mie misalkan ya, mie Aceh lah gitu ya. Nah misalkan ada di Pemda itu di beberapa dinas ini senang mie Aceh nih, pasti makan siangnya cateringnya ataupun catering ataupun makan siang maminnya bisa laku nih kalau jualan mie Aceh. Nah masukin nih masukin tuh mie Acehnya, produk mie Acehnya ke dalam katalog lokal seperti itu ya. Masukkan ke dalam katalog lokal. Nah nanti ketika orang-orang Pemda butuh makan siang ya untuk rapat makan siang, untuk catering makan siang, nah, itu mereka akan pesan melalui katalog lokalnya mereka seperti itu. Atau itu yang ini pertama ya, itu kanal pertama. Kanal yang lain melalui Bela Pangandaran. Bela Pangandaran ini ya kalau Bela Pangandaran banyaknya dipakai sih di KL sekarang ini. Untuk Pemda masih nunggu kartu kredit pemerintah daerah. Kalau kartu kredit di pusat sudah pada pakai, nah sehingga kalau misalkan kedai mamiku ini operasinya di Jakarta misalkan ya, nah itu bisa masuk ke Bela Pangandaran tuh ya, ke Bela Pangandaran. Tuh itu kanal yang paling terdekat ya. Nah, kanal-kanal lainnya ini yang materi yang kemarin tuh bisa masuk lewat pengadaan langsung. Pengadaan langsung ya harus tahu dulu ada tadi bisnis matching itu, harus tahu dulu kebutuhannya ada di mana, menggunakan aplikasi sirup tuh ada di mana. Nah kejar tuh ya kalau memang kebutuhan barang dari kedai mamiku ini mebelnya misalkan cocok dengan kebutuhan mereka, ya pasti akan bisa tuh dilakukan pengadaan langsung. Atau ya yang lainnya bisa kalau masuk katalog nasional juga silakan ya gitu. Tinggal mebel itu ada tuh etalasenya, masuk katalog nasional juga bisa tayang. Nah, tinggal siap-siap aja. Kalau nasional ya harus kuat supportnya dari stoknya, ngirimnya kemana ya. Kalau ke katalog nasional ya, kalau nasional berarti harus benar-benar serius untuk bisa supply nih. Jangan sampai ada order tapi tidak ditanggapi ya nanti bisa turun tayang atau bahkan bisa di blacklist seperti itu. Gitu ya, kedai mamiku ini agak panjang, kenapa? Maksudnya penjelasannya nih harus satu sesi nih. Nah bisa lihat materi kemarin. Kalau materi kemarin saya belum upload sih, bisa lihat di YouTube saya di Belajar Pengadaan ya, di Belajar Pengadaan di YouTube ketikin aja Belajar Pengadaan. Nah di situ rekaman sebelumnya ada, cuman untuk yang sesi terakhir saya belum saya upload itu. Atau di Aken ada, di YouTube Aken ada sudah di-upload belum? Mas Adel? Oke, kalau dari Aken memang tidak upload sih, nanti ditunggu dari channelnya Pak Heldi aja. Mungkin nanti dari Pak Heldi boleh nih diketik nama YouTube-nya di chatbox Zoom ya. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu bisa cek di chatbox untuk channel YouTube Pak Heldi biar bisa belajar ulang dari materi-materinya Pak Heldi yang sudah dipresentasikan. Oke deh, terima kasih untuk Pak Heldi untuk jawabannya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari RSJS Kalso. Pertanyaannya, pada tender cepat kan hanya mempertandingkan total harga, terus misalnya pemenang dengan penawaran timpang yang secara sebagian melebihi harga satuan SIPD. Bagaimana Pak menjawab hal seperti ini pada saat audit? Tender cepat hanya mempertandingkan total harga, terus misalnya pemenang timpang, bagaimana menjawab hal seperti ini pada saat audit? Ada penawaran timpang ya, timpang itu harga satuan. Oke, nah ini kalau memang seperti ini harusnya ini. Jadi yang diumumkan itu jangan total HPS, harusnya yang diumumkan itu adalah masing-masing per itemnya itu. Ya, jadi seperti barang ya, terutama barang itu sebetulnya secara filosofis itu ya harga satuan bukan lamsam. Jadi
dimunculkan rincian harga satuannya itu. Ya, ketika ada yang menawar melebihi dari harga satuannya bisa digugurkan langsung seperti itu. Gitu. Jadi ketika tender cepat ya kalau memang mau mau ibaratnya menggunakan harga satuan, maaf, agar tidak terjadi harga satuan timpang, nah maka rincian HPS-nya itu tidak dirahasiakan, tapi dimunculkan rinciannya seperti itu. Ya, ini kalau terjadi seperti ini terus diaudit, ini harus ada bantuan dari orang keuangan nih. Ya, solusinya mungkin bisa dinegosiasi lah, walaupun tidak ada dalam Perpres ya, tidak ada dalam Perpres. Tapi ini sudah ke ranah keuangan, gitu. Pak Raja Kalsel ini ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heldi untuk jawabannya. Wah, ini sepertinya Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya memang tidak ada, kita akan langsung close untuk sesi tanya jawab ini. Tapi sambil menunggu ya, saya informasikan kembali bahwa memang Aken ini kolaborasi dengan fungsional LKPP sehingga kita rutin ya untuk membuat webinar setiap hari Rabu dengan narasumbernya itu Pak Heldi. Dan juga nanti di Sabtu besok Pak Heldi akan membuat event ya, Sabtu pengadaan. Jadi silakan Bapak dan Ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti lagi nih materi dari Pak Heldi mengenai pengadaan e-katalog dan lain sebagainya ya. Untuk link registrasi juga sudah tim bagikan di chat box. Jadi untuk Bapak dan Ibu silakan terlebih dahulu sebelum mengikuti kelas di hari Sabtu bersama Pak Heldi ya. Oke, wah ini saya lihat belum ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah jelas ya untuk materi pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Heldi ya yang sudah memaparkan dan juga yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu juga yang sudah berpartisipasi dan juga yang sudah hadir dalam acara ini. Oke, kalau begitu jikalau linknya untuk hari Sabtu. Oke, tim boleh dibagikan kembali link registrasinya untuk di hari kelas Sabtu pengadaan. Oke, wah ini ternyata masih ada pertanyaan tambahan. Gak apa-apa ya Pak Heldi ya, tanggung ya, satu pertanyaan lagi aja ya. Oke, Pak Heldi sudah tersenyum ya. Oke. Boleh. Ini ada dari RSJS Kalsel kembali. Izin penerangan Pak terkait idealnya di Pemda yang menjadi PPTK, apakah seorang eselon 3 atau eselon 4? Ini yang ditanyakan PPTK ya. Sebetulnya PPTK itu bukan ranahnya pengadaan sebetulnya ya. PPTK itu kan pejabat pelaksana teknis kegiatan ya. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya biasanya sih bisa itu, maksud saya ini ranah Kemendagri sebetulnya ya. Saya tidak berwenang juga untuk bisa menjawabnya ini. Ya intinya ya kalau saya lihat ya bisa eselon 3 atau eselon 4. Ya banyak eselon 4 biasanya karena yang mengerti teknis kegiatan ya. Namun ya akan lebih baik bertanyanya ke Kemendagri ini karena untuk penunjukan PPTK ini ranahnya bukan ranah pengadaan. Kalau dalam ranah pengadaan seorang PPTK itu nanti bisa membantu KPA. Yang mana KPA ini biasanya eselon 3 biasanya nih KPA ini ya, SES ataupun kepala bidang ya, ketika si KPA-nya itu didelegasikan juga menjadi PPK ya. Nah, ini PPTK bisa membantu KPA dalam melaksanakan tugas-tugas ke PPK-an ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena ya PPTK mungkin lebih ngerti teknis ya, lebih ngerti teknis kegiatannya seperti itu. Nah, sehingga PPTK bisa membantu KPA, ya KPA biasanya kepala bidang tadi ya, dalam menjalankan tugas-tugas ke PPK-an seperti bikin spek, bikin HPS, bikin draft kontrak ya dan sebagainya. Dan tentunya tadi seorang PPTK itu yang membantu tugas KPA dalam ke PPK-an
itu ya harus ngerti teknis pengadaan, ya dia harus punya kompetensi ya seperti itu. Dia harus ngerti kompetensi ya. Gitu Pak siapa tadi Raja Kasal ya. Ini dari ini nih dari apa siapa tadi Bu dari Bu Ratmi nih. Ya ini alhamdulillah kalau sudah selesai ya status katalognya ya. Ya intinya silakanlah sharing-sharing ya teman-teman semua ya. Apabila ada permasalahan terkait katalog. Ya, cuman itu tadi saya juga kan sudah tidak incas langsung di katalog ya. Sekarang juga bahkan sedang cuti besar nih saya. Sehingga apa? Sehingga ya kalau ada hal-hal terkait teknis ya kemungkinan besar saya harus menggali terlebih dahulu, harus bertanya dulu ke teman-teman teknis ini kan untuk mencari jawabannya. Ya mungkin saya tidak bisa jawab langsung. Sehingga kalau ada ibaratnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, pada intinya saya berusaha bantu, namun ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan kewenangan saya, bukan tanggung jawab saya, kemungkinan saya akan coba dulu bertanya ke teman-teman yang lain untuk memastikan jawabannya, sehingga ya butuh kesabaran. Terus juga mohon maaf kalau ya teman-teman ya tidak semuanya juga senang dikontak langsung lah ibaratnya gitu kan. Ya kalau saya sih silakan, ada yang nanya nomor telepon saya, ada di tim Aken, silakan bisa di-sharing ya kalau saya. Tapi ya tidak semua teman-teman juga ya tadi bisa langsung bertanya dan menjawab gitu kan ya kan yang nama juga manusia berbeda-beda lah gitu kan, bukan berarti tidak baik gitu kan, mungkin ya kebiasaan seperti itu dan masing-masing ada bidang lain tempat untuk berkreasi ataupun sharingnya seperti itu ya. Kalau saya sih sharingnya seperti ini gitu ya, sharing begitu. Silakan masih ada nomornya, silakan di-share aja ya kalau ada ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heldi. Oke, kalau begitu untuk sesi tanya jawab kami akan tutup. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak dan Ibu, dan juga terutama untuk Pak Heldi ya yang sudah menyempatkan waktunya. Dan jangan lupa lagi untuk Bapak dan Ibu nanti join di kelas Sabtu pengadaan, dan juga nanti jangan lupa join lagi di hari Rabu ya, biar kita nih semakin tahu ya mengenai pengadaan dan juga e-katalog. Oke deh, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam webinar ini. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Izin live semuanya ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.